Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan li tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu bani adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah hadirin, para bapak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat dan detik ini masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan sehat walafiat, sehingga dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini. Tentu dalam rangka mencari ridho Allah, mencari mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam rangka melaksanakan salah satu dari sekian banyak tugas-tugas kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah melaksanakan talabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di setiap hari Sabtu malam Ahad ini. Harapan terus kita munajatkan kepada Allah, semoga kita semuanya selalu diberikan nikmat kesehatan, panjang umur, murah rezeki dalam rangka istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut pada kajian kita seputar fikih berkaitan dengan salatul Jum'ah. Tapi sebelum itu disampaikan ada pertanyaan yang datang dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya zaman sekarang akhir zaman kalau ada masjid dijual? Jual masjid, Masya Allah, ataupun menjual madrasah bangkrut dijual, ataupun menjual musola dijual, Ustadz bukan duit, ataupun menjual majlis taklim, ataupun menjual pesantren. Masya Allah, akhir zaman pas gitu ya. Ini semuanya adalah sarana agama, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid dikatakan masjid tempat sujud, tempat ibadah. Sajada yasjudu sujudan, fahuwa sajidun wa dzaka masjudun. Usjud la tasjud masjidun. Isi makan. Sama'ina kiasina masjadun misjadun. Lantaran isama'i langsung mendengar dari Arab, jadi masjidun. Isi makan sama'i langsung mendengar dari orang Arab, kalimatnya masjidun. Padahal kiasi nama masjadun. Hartosna artinya adalah tempat sujud. Masya Allah. Kemudian ada ma'had mah pesantren ya. Kemudian ada musola ini juga sama isi makan, ya, isi makan tempat sholat. Tadi masjid mah tempat sujud, kalau musola mah tempat sholat.
tempat salat, shalla yusalli tasliyan tasliyatan tislaan salatan fa huwa musallin wa dzaka musallan. Sholli la tusolli musolan sulasi masjid warna kahiji bab kadua. Ngaji sorob seperti itu. Kemudian madrasah pun tetap isi makan tempat ngaderes. Ya, ada madrasah, ada oge majlis taklim, majlis teh sami, majlis tempat diuk, taklim belajar. Jadi tempat diuk belajar, majlis taklim. Aya majlis ilmu mengatakan seperti itu. Tak dari semua sarana-sarana agama yang tadi disebutkan dari mulai masjid, musola, madrasah, majlis taklim, pesantren, itu adalah sarana agama dan pada umumnya tanah yang dipakainya adalah tanah wakaf. Umum itu wakaf. Kemarin saya juga pernah baca di HP, majlis dan rumah akan dijual. Rumah dan majlisnya akan dijual. Masya Allah. Jeung ustadznya sekalian janda. Masya Allah. Allahu Akbar. Di ini Pak, di beberapa tahun yang lalu di Jawa ada yang ribut keluarga dengan masyarakat. Kenapa keluarga tersebut akan menjual masjid? Karena mungkin kasusnya dulu itu kan tanah banyak Pak, luas, apalagi juragan tanah itu hektaran, puluhan hektar. Kadang-kadang ijab qabul wakafnya itu tidak ada hitam di atas putih. Barudak, ini tanah yang 5.000 meter ini untuk masjid, abah wakafkeun untuk masjid jeung incu aing, jeung incu buyut aing. Seperti itu. Tidak ditulis, tidak dicatat siapa yang menerimanya dan tidak apa. Terus dari generasi akhirnya kan semakin kesini semakin tanah semakin semakin berkurang, semakin banyak penduduk, semakin keluarganya turun menurun, generasi pertama kedua terus incu buyut bawona ieu teh anu uyut urang. Ngabangun di dinya mah. Ieu teh anu uyut urang, ngabangun nepikeun ka eta. Tanah masjid 5.000 meter teh tinggal 500 meter. Masjidna pun rek dijual karena usuratna. Masya Allah. Karena ini adalah anu uyut urang yang masjid teh geus ayeuna urang bagikeun dijual. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Aya kasus seperti itu. Aya pondok pesantren dikontrakeun. Akhir zaman pas kitu teh asantrina eueuh nya ieu bangunan dikontrakeun. Masya Allah. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu hukumnya? Kita bahas kaitan dengan hukumnya. Saya katakan tadi bahwa dari semua sarana-sarana tadi, dari masjid, majlis taklim, musola, madrasah, bahkan pesantren, pada umumnya adalah tanahnya adalah tanah wakaf. Dalam hukum fikih jelas dikatakan bahwa ketika tanah tersebut berstatus wakaf, la yuba'u wala yuhabu wala yuros. Pertama, tanah wakaf itu tidak boleh dijual. Ketika fikih berbicara tidak boleh, artinya haram hukumnya dijual. Wala yuhabu, dan tidak boleh dihibahkan. Status tanah yang sudah diwakafkan itu tidak boleh dihibahkan ke siapapun. Dan yang ketiga, wala yurosu, tanah yang sudah diwakafkan untuk masjid, majlis taklim, pesantren, madrasah, la yurosu, tidak boleh diwariskan ke anak-anak kainjuna, tidak boleh. Maka saya selalu teringat wejangan buruk Al-Maghfurlah Kiai Haji Usub Caringin, Banten. Beliau ketika membahas wakaf ini, masalah wakaf, kula mah barudak teu hayang diwakafkan. Ulah pun 1.000 2.000 meter, 1 hektar, 10 hektar, 20 hektar moal ditarima ku kula, ngaran-ngaran diwakafkan. Kenapa? Kula terang tahu tentang hukum wakaf, tapi bagaimana incu buyut baho bisa-bisa dijararuan. Masya Allah. Mantap guru abdi mah embungeun diwakafan teh embungeun. Kiai embungeun. Kecuali dihibah. Kalau dihibahan bebas.
Wakapan itu sebenarnya titipan. Nah, kita kembali kepada nanti masalahnya masalah wakaf. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa masjid, musola, majelis taklim, madrasah, pesantren ketika tanahnya dan pada umumnya tanahnya adalah tanah wakaf, itu adalah tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Ketika fikih berbicara tidak boleh, artinya adalah haram hukumnya. Kahartos para jamaah sadayana, bisi dulur urang di lembur, nya turunan urang, icu buyut bau urang ngetos ngawakapkeun urang suratna urang jual. Masya Allah, besi kitu. Mantap guru mah luar biasa apikna teu hayang kula diwakapan. Ulah pun 1000 2000 meter 10-20 hektar pun moal ditarimo ku kula. Khawatir sieun aing kula nyaho hukumna tapi anak icu buyut kaula kadang-kadang teu terang kana hukumna bisi dijarwa. Pan dosa besar eta. Masya Allah. Wakaf, wakofa. Ya, orang-orang sok ngaji tajwid, ngaji tajwid, tahsin Al-Qur'an. Di sini adalah wakaf. Di sini adalah wakof. Sebenarnya kalimatnya wakofan ya wakof. Di sini adalah wakof. Di sini adalah wasol. Naon artinya wakof? Ya wakof di sini wakof. Apa artinya? Wakof. Ngaji tajwid nya wakof. Aya wakof, aya wasol. Kalau wasol itu berlanjut. Kalau wakof berhenti. Wakof itu berhenti. Ini tanah ini sudah diwakafkan. Artinya apa? Berhenti. Artinya berhenti. Berhenti dari, Masya Allah, golangkeun tasarruf manusia. Berhenti tanah itu tidak dari tasarruf manusia, dari penggolangan manusia. Artinya tadi tidak boleh dijual, tidak boleh dihibatkan, tidak boleh diwariskan. Berhenti kembali dari karena hak mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu wakaf seperti itu, Pak. Makna wakaf itu sendiri adalah berhenti, cicing. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Berhenti, kembali milik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada di orang masyarakat ngajual masjid dia. Paling mahal ya masjid, 1 M lebih. Dijual 3 M kapan lumayan itu untungnya. Kayak orang beli di tanah, ngabangun deui. Jadi bisnis eta. Masya Allah. Bararingun di akhir zaman bararing kos itu Pak. Pesantren kontrakeun. Masya Allah. Tujuan wakaf jelas dalam hadis dijelaskan. Wakaf ini adalah sedekatin jariyah. Kenapa tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan? Tujuan utamanya wakaf itu dalam hadis, idza mata bani adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sedekatin jariyatin. Apabila anak Adam manusia pupus meninggal, in qata'a amaluhu maka amalna putus, berhenti. Nu kasok ka masjid teu bisa ka masjid deui upami tos maot, nu sok ka pasar teu bisa ka pasar deui, nu sok ka kantor teu bisa ka kantor deui. Boro-boro ka kantor, maot arek kumaha ka kantorna. Teu bisa hudang. Seperti itu, ulah-ulah ka kantor, ka masjid wiridan salat teu bisa. Putus ketika manusia Bani Adam meninggal, maka semua amal perbuatannya, pagaweanana, pekerjaannya putus. Tidak bisa kerja lagi, tidak bisa ke kantor, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, dan seterusnya. Boro-boro puasa sholat jeung sajabana mandi ge teu bisa. Dipandian pan. Ku Pak Amil ataupun Bu Amil mun awewenya. Tapi aya tos maot mandi sorangan. Saya coba Pak, waliullah, waliyun min auliyaillah ta'ala, Syekh Soleh Gunung Santri. Kita maot nanti mandi sorangan, kemudian nanti ngagali subur sorangan. Kita mah karomat begitu ngaran namanya. Syekh Soleh. Pernah bapak-bapak jarah ke Syekh Soleh Gunung Santri, Banten. Itu menurut sejarah dan kisahnya, beliau meninggal itu mandi sendiri, pas meninggal bisa mandi. Lamun diurang anu maot mandi mabur eta amil sarieun. Lamun maot bisa mandi sorangan mabur. Dipandian. Semua amal perbuatannya putus. Illa min salatin,
kecuali 3 poin perkara, walaupun manusia sudah meninggal, 3 poin perkara ini tidak akan putus-putus. Apa itu? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Jariyah itu maknanya ngocor, mengalir terus. Maka oleh ulama dari kalimat sodakotin jariyatin ini dipakai dalil wajah istidlal untuk penetapan hukum masalah wakaf. Jadi wakaf itu adalah sodakotin jariyah, sodako yang terus. Bapak-bapak wakaf 2 meter 3 meter untuk masjid, masya Allah, meninggal terus-terusan, lingkaran tidak akan terputus, terus. Masya Allah. Eta wakaf mantak sepuh-sepuh kahmukur mah ngalan wakaf ieu luar biasa fadilahna, luar biasa. Disesakeun boga sawah 1 hektar, budak sawah sisi lembur jeung wakaf ka masjid. Hasilna bikin ka masjid. Mantak diamdi lembur abdi di Karawang nya. Masyaallah. Masjid teh anu boga 1 hektar, anu boga 2 hektar. Wakaf-wakaf dari warga masyarakat. Jadi bukan eta si tempat jeung nanti jeung masjid lain. Jadi penghasilan daripada sawah tersebut untuk masjid. Masya Allah. Terus jadi setahun tina 1 hektar lumayan Pak, 2 kali panen. 1 hektar 8 ton sabaraha ton tah? Kali sekian ribu per kilo. Masjid teh baleungar. Lamun baleuneur pengurusna. Sok aya wae puguh. Sok aya wae puguhnya. Teu salaletor ke masjid. diurus panen. Storna eueuh. Aya wae nu kitu eta. Masya Allah. Boga 1 hektar lumayan. Di urang ge bisa nurutan, bisa. Boga kontrakan 100 pintu jeung masjid 2 pintu. Unggal pun mah lumayan. 1 pintu 500, 2 pintu 1 juta. Tiap bulan 1 juta ke masjid. Eta urang geus maot, ngocor terus, Pak. Ngocor terus ganjaran. Teu percaya, maot heula. Masya Allah. Sodakotin jariyatin eta. Mantap ketika pahalana terus mengalir dan ngocor, itu tidak boleh untuk dijual, tidak boleh dijual, diwakaf, dihibahkan, diwariskan, tidak boleh. Kalau dijual, diwakaf, dihibahkan, seterusnya, itu akan terputus, tidak ngocor lagi. Maka bertolak belakang dengan hadis sodakotin jariyatin. Tujuan wakaf itu adalah supaya terus menerus pahala dan ganjarannya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Kahartos para jamaah sadayana, masya Allah. Jangankan tanah masjid, tanah musola, majlis taklim, musola, madrasah dijual. Jangankan seperti itu. Abdi kantos ngobrol jeung pengurus musola di luhur. Ustaz, abdi bingung cenah ieu musola ge dibongkar nya. Pan lumayan eta kusten-kustena araya. Kaca segala macam termasuk keramiknya bisa dibongkar. Dijual nu meuli. Atuh ka Madura Pak Haji. Eta Madura kabeh ge arembungeun. Pak, saya mau jualin di mana, Pak? Musola. Aduh, gak mau. Tiap Madura arembungeun eta meuli kitu. Abdi berpikir dan merenung, bisa-bisa orang Madura ini tahu hukum bahwa ini musola, ini majelis taklim, ini masjid. Mereka tidak mau, Pak. Enggak mau. Tanyakeun, ayeuna tawarkeun. Abdi majelis dibongkar itu, aya kusen beberapa kusen pintu anu bagus kene, saya kene ditawarkeun ka Madura alimun. Gak mau saya untuk masjid dari bekas masjid majelis teh enggak mau, terima Pak. 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tahu hukum ini enggak boleh. Kemungkinan kedua pernah mengaborong masjid, teu laku-laku saumur-umur eta. Jadi kawalat. Masya Allah. Eta pas kitu hukum eta. Masya Allah. Orang Madura tawarkeun, Bapak ngabongkar masjid, ngabongkar musola, tawarkeun ka Madura, moal dibeli. Moal. Bungeun, sieun kawalat. Masya Allah. Komo jeung tanah-tanah nama dijual, jeung bangunanan, masya Allah. Hati-hatinya. Ari urang paham insya Allah, tapi anak incu urang barejaan. Ya, komo aya masjid keluarga geuning bageula mah DKM teh Dewan Keluarga Masjid. Bageula mah. Sebab anu ngabentuk, anu ngadirikeunana eta masjid ge keluarga. Keluarga besar. Tanahna banyak, mendirikan masjid. Sorangan, keluarga saja. Mantak DKMP dulu mah Dewan Keluarga Masjid. Kalau sekarang Dewan Kemakmuran Masjid. Bagus, bukan keluarga. Mantak kesan-kesan dulu mah kadang-kadang masjid-masjid teh ngaranna teh kudu boga masjid deh. Masjid saya eta Pak Ibrahim, masjid saya eta Mbah Jaib. Ngaranan ieu Masjid Al Amin, Masjid Nurus tidak ada. Ngaranna teh anu eta anu mendirikeunana. Musola saya eta musola Abah Anu.
Masjid saya tak masjid Abah anu ngaranan. Anu katelahnan ngawakafkeun eta. Seperti itu. Itu dulu seperti itu. Maka hati-hati kita dan seterusnya anak incu orang bejaan ketika tanah, masjid, musola, majlis taklim sudah ijab kabul dan ada sertifikat tanah wakaf, tidak boleh untuk dijual, diwariskan dan dihibahkan. Hukumnya adalah tidak boleh. Ketika fikih berbicara tidak boleh, itu adalah hukumnya haram. Dan wakaf punten. Berbicara wakaf, ala masyarratahul wakif. Wakaf itu bagaimana perjanjian orang yang mewakafkan. Awas kadang-kadang salah oke ya, banyak masyarakat. Saya mewakafkan tanah ini untuk masjid, ijab kabulnya. Maka ketika sudah diikrarkan untuk masjid, maka tanah itu tidak boleh dibangun selain untuk masjid. Dipakai kantor masjid, mangga. Maksudnya berkaitan dengan masjid. Bagaimana kalau tanah itu dibikin pesantren? Enggak boleh. Enggak boleh. Sebab ketika ijab kabulnya adalah untuk masjid. Ya, ataupun tanah itu dibikin untuk majlis taklim, untuk madrasah, tidak boleh. Karena alama syarratahul wakif, sesuai dengan perjanjian orang yang mewakafkan. Itu ketatnya wakaf, Pak. Wakaf itu ketat luar biasa hukum wakaf itu. Ulah gagabah eta masalah wakaf. Sieun, mantap. Orang-orang paham tentang wakaf ini termasuk guru Kiai Pribados itu enggak mau diwakafkan sieun tidak bisa memakai amanah tersebut. Al-waqfu ala ma syarratahul wakif. Wakaf itu bagaimana perjanjian ketika ijab kabul. Ijab kabul untuk masjid, bangunkan masjid. Ijab kabul untuk majlis taklim, majlis taklim. Ijab kabul untuk madrasah, madrasah. Tidak boleh diungkap-ungkit. Masya Allah. Aya anu terjadinya dijual si madrasahna. Kemudian kan eta madrasah teh aya masyarakat nu ngabantu moal batu segala macam. Puluhan tahun bikin kana aya wae selentingan. Ieu teh kampurna madrasah abdi pan anu manggulan batuna ge. Masya Allah. Pan eta terus menerus Pak kagorengan. Abdi kan terus manggulan abdi semena abdi terus dijual lain janten bumi. Masya Allah. Aya nu kitu eta. Jadi pi gorengan anu bikin kaya lagi. Masya Allah. Abdi pan anu manggulan batu nage, abdi pan anu ngadukna ge ieu madrasah. Ayeuna dijual. Jadi imah. Masya Allah. Hati-hati. Jadi wakaf itu bagaimana perjanjian orang yang mewakafkan. Ini di depan masjid kita juga masih ada tanah ini. Tanah ini untuk masjid. Nah, masjid tidak boleh dibangun pesantren, madrasah tidak boleh, hanya untuk masjid. Bisa dijadikan gudang masjid, bisa dijadikan pelebaran untuk masjid. Maka saya cocoknya tanah yang di depan masjid ini untuk masjid, pelebaran. Kan masyarakat semakin banyak, gedekeun di masjid urang. Jangan dibikin pesantren, jangan dibikin majlis taklim. Ijab kabulnya adalah untuk masjid. Ya, seperti itu. Hati-hati ya, hati-hati. Ala masyarratahul wakif, bagaimana perjanjian ketika mewakafkan. Untuk masjid, bangun masjid. Baik untuk tempat wudu, masjid kene eta. Untuk naon teh ngaranna teh gudang, masjid kene eta. Untuk kantor, masjid kene eta. Tapi kalau sudah berbeda nama, berarti lain masjid eta. Masya Allah. Untuk tempat pengajian, misalkan kantor, tempat musyawarah, mangga. Eta masjid kene. Seperti itu. Rukun wakaf ada 3, ada 4, punten. Sekalian bahas wakafnya. Pertama adalah wakif. Wakif itu isim fa'il, orang yang mewakafkan. Kemudian yang kedua adalah mauquf alaih, orang yang menerima wakafan. Kemudian yang ketiga adalah mauquf bih, benda yang diwakafkan. Dan yang keempat adalah nazir, orang yang merawat dan mengurus wakafan tersebut. Ketika mau ijab kabulkan, harus ada wakif, orang yang mewakafkan, harus ada mauquf alaih, siapa yang menerimanya, harus ada mauquf bihnya. Mauquf bihnya itu adalah benda yang diwakafkan, dan yang keempat adalah siapa nanti yang akan merawatnya, nazir namanya. Itu harus kumpul rukun-rukun wakaf tersebut. Mantap kolot baheula suku kapungkur duka buyut bawa urangnya. Udah ieu tanah diwakafkeun ku aing sakitu we eta. Ujung masjid. Mauquf alaihna eueuh, mauqufih nama aya tapi nadirna ijab kabulna teh aya. Kitu we sakitu unggul. Masya Allah. Mantap ku anak incu buyutna teh rek dijual ayeuna. Sebab teu puguh eta wakafna. Masya Allah. Seperti itu, hati-hati ya dengan wakaf. Kemarin abdi di keluarga
bagi-bagi warisan ya, bagi-bagi warisan saeutik-saeutiknya. Eta ku anak nu bungsu, "Kang, ieu rek diwakafkeun tanah jeung kuburan." Wakafkeun ka saha? Teu tulus diwakafkeunana. Rek diwakafkeun ka saha mana eta tanah? Geus we ibu kuburan abah jeung emak di dieu. Teu kudu ijab qabul wakaf. Bahaya ka dituna engke bisi dijarwal deui. Pan semakin kadi semakin penduduk semakin banyak, sameter 2 meter ke tanah mahal, dijarwal bisi kitu. Ulah diwakafkeun. Geus we teh mah kuburan abah jeung emak di dinya. Dikitukeun cicing manehna teh nyahoeun hukumna. Masya Allah. Hati-hati dengan masalah wakaf ini. Berbahaya. Paur. Jangan menerima wakaf ya. Hati-hati untuk kita tahu insyaallah, tapi untuk anak incu urang khawatir mereka tidak paham dengan wakaf tersebut. Waktu Isya sudah masuk ya. Jadi pembahasan untuk salatul Jumat insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kembali diingatkan selesai berjamaah Isya ada undangan pengajian Pak Jaka dan rombongannya Pak Anis Arnis sadayana upami aya waktos diundang oleh Bapak Iwa. Pak Iwa dalam rangka 100 hari almarhum Bapak Lukman dilaksanakan selesai berjamaah sholat Isya. Yang punya waktu dari rombongan Pak Jaka mohon biasa hadir ya. Sampai selesai paling ya sajam lah seperti itu. Panorama 5. Itu saja, terima kasih. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa menyusul. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.